Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga dari kelas MA22C17, Program Studi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di sini kami akan meresensi sebuah karya film dari luar negeri yang berjudul Run 2020. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziz Maimunah. Saya Andika Nulik Artiani. Saya Emilia Habibah. Kita dimulai dengan sebuah adegan di ruang operasi, di mana dilihat beberapa dokter sedang berusaha menyelamatkan bayi yang baru saja lahir dengan berbagai cara. Terlihat bayi perempuan ini terlahir prematur. Bayi tersebut terlihat tidak sehat dan benar-benar sangat kecil. Beberapa macam alat pun dipasang ke tubuh bayi tersebut. Ibu dari sang bayi itu sangat terkejut ketika datang ke ruang bayinya melihat sang bayi terlahir tidak normal. Ibu ini bernama Diane Sharman. Ternyata bayinya menderita berbagai macam penyakit karena proses lahir yang tidak normal tersebut. Di antaranya adalah aritmia, yaitu kelainan impuls kejut di jantung, yang menyebabkan jantungnya berdetak secara tidak teratur. Hemochromatosis, yaitu kelebihan zat besi di dalam aliran darah, yang menyebabkan ruam-ruam pada kulit si bayi dan disertai dengan mual. Asma, yaitu radang saluran pernapasan yang menyebabkan bayi tersebut akan kesulitan bernafas. Diabetes, yaitu gangguan pankreas penghasil insulin yang menyebabkan kadar glukosa tidak stabil. Paralisis, yaitu hambatan terhadap fungsi otot seperti gagal bergerak, merasa sulit berjalan dan lumpuh, dari pinggang hingga ke kaki. Kelima penyakit ini menjadi penyakit bawaan pada bayi tersebut. 17 tahun kemudian di sebuah villa yang terletak di Seattle, Washington, saat ini sudah menunjukkan jam 6:45 pagi. Terlihat seorang gadis yang baru saja bangun dari tidurnya dan berusaha meraih kursi roda yang ada di samping kamar tidurnya. Gadis itu bernama Chloe Sharman, anak dari Diane. Seperti rutinitas setiap pagi, Chloe selalu muntah-muntah dan menggosokkan sebuah krim pada tubuhnya yang terlihat ruam-ruam merah, serta meminum obat yang telah ditentukan sesuai harinya, dan menuruni sebuah tangga dengan menggunakan alat canggih yang dikhususkan untuk dirinya. Chloe hanya menghabiskan waktunya hanya di dalam rumah saja. Dia tidak pernah keluar dari rumah. Suatu ketika terlihat Diane, ibu dari Chloe, membawa barang belanjaan. Chloe yang mengetahui hal tersebut langsung penasaran dan menghampiri belanjaan sang ibu saat ibunya pergi. Ternyata di dalam paper bag belanjaan itu berisi sebuah coklat kesukaan Chloe. Chloe yang berusaha mengambil coklat itu tiba-tiba melihat sebuah obat yang beratasnamakan sang ibu. Sebelumnya Chloe tidak pernah melihat obat itu. Malam pun tiba. Saat Chloe hendak berbaring di tempat tidurnya, sang ibu datang memasuki kamar Chloe sambil membawa sebuah air di dalam gelas dan sebuah obat. Ternyata salah satu dari obat tersebut ada sebuah obat yang tadi siang dia lihat di dalam sebuah paper bag belanjaan sang ibu. Karena penasaran, akhirnya Chloe jujur dan menanyakan tentang obat yang ia lihat di dalam paper bag belanjaan Diane saat siang tadi. Namun Diane hanya menjawab bahwa itu memang obat untuk Chloe dan sengaja ditulis atas nama Diane dalam obat tersebut. Hingga karena penjelasan dari Diane, akhirnya Chloe juga meminum obat tersebut saat ibunya sudah pergi. Pada esok harinya, karena penasaran, akhirnya Chloe membawa sebuah alat hampir mirip seperti tongsis. Namun, itu sebenarnya adalah sebuah alat yang dia buat untuk memudahkannya mengambil barang di ketinggian. Dengan menggunakan alat tersebut, Chloe berusaha mengambil obat yang kemarin di sebuah rak khusus obat. Setelah berhasil mengambil obat itu, akhirnya Chloe memastikan tentang obat tersebut. Ia membaca di setiap labelnya dan ternyata obat tersebut menggunakan label palsu, atau bisa dibilang obat tersebut sebuah obat yang tidak original. Chloe benar-benar bingung dan terkejut. Akhirnya dia benar-benar semakin penasaran ada apa dengan obat itu. Pada malam harinya Diane memberikan Chloe obat itu lagi, tapi karena Chloe masih belum tahu tentang obat itu, akhirnya saat sang ibu pergi, ia tidak benar-benar meminum obat tersebut. Justru Chloe mulai mencari tahu obat tersebut di sebuah internet, namun sinyal internet tidak mengetahui atau tidak mendeteksi tentang obat itu.
Tak berhenti sampai di situ, di esok paginya Chloe berusaha menghubungi beberapa orang menggunakan telepon rumahnya. Ia berusaha menanyakan obat itu pada banyak orang termasuk para apoteker atau dokter untuk mengetahui tentang obat yang ibunya berikan. Tapi sayangnya hasilnya tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya Chloe berusaha berbicara pada Diane bahwa ia ingin menonton film di bioskop. Nah, ternyata teater bioskop itu terletak dekat dengan apotik langganan ibunya. Chloe langsung menyusun rencana dengan berpura-pura minta izin ibunya untuk pergi ke toilet ketika film sedang berlangsung. Dan yang sebenarnya dilakukan Chloe itu bukan ke toilet, justru bergegas pergi ke apotik Pasco tadi. Akhirnya Chloe sampai ke apotik itu dan menemui Miss Bates. Ia bertanya tentang obat yang dibeli ibunya itu, namun Nyonya Bates tidak bisa memberikan nama obat tersebut karena obatnya dibeli atas nama ibunya. Namun setelah mengecek di komputer, Nyonya Bates heran karena obat ini tidak dibeli untuk Chloe, melainkan untuk anjing. Chloe yang mendengar hal tersebut langsung kaget dan ketakutan. Chloe lalu memberanikan diri bertanya apa yang akan terjadi jika obat tersebut diberikan kepada manusia. Tiba-tiba ibunya datang dan langsung mencari Chloe. Mendengar jawaban dari Nyonya Bates, Chloe pun langsung terdiam dan lemas. Ternyata selama ini ia diberi obat anjing oleh ibunya dan sengaja untuk dilumpuhkan. Gak sampai di situ saja, ibunya malah memberikan obat penenang pada Chloe dan ia pun langsung pingsan di tempat. Kita balik ke kondisi Chloe setelah sadar dari pingsannya. Begitu sadar, dia bergegas untuk membuka pintu dan ingin mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia melihat sarapan pagi yang sudah disiapkan untuknya berada di samping tempat tidur. Namun, dia baru sadar bahwa pintu kamarnya terkunci. Dia berusaha membuka pintu kamar tersebut dengan triknya, hingga dia berhasil membuka kuncinya. Namun sayangnya, pintu kamar tersebut diganjal dari luar dengan alat dari kebun. Hal ini tidak membuat Chloe patah semangat. Dia langsung mencari ide agar bisa keluar dari kamarnya. Dia lalu bergegas mengambil beberapa alat karyanya sendiri berupa kabel sambung ngesolder, membawa selimut, dan tidak lupa menyantap sarapannya. Bahkan dia juga menyimpan air di mulutnya. Lalu dia keluar dari jendela kamar dan merayap di atas genteng rumah menuju ke jendela kamar ibunya. Dia terus berusaha merayap dan berhasil mencapai jendela kamar Diane. Ketika kaca jendela itu pecah, dia masuk ke dalam kamar ibunya. Dan tiba-tiba, asma Chloe pun kambuh. Naasnya, Chloe lupa membawa inhalernya. Chloe pun berusaha merayap lagi menuju kamarnya dengan berusaha payah untuk mencari inhalernya. Lanjut, ketika Chloe mau turun dari tangga rumahnya menggunakan lift khusus miliknya, Chloe baru sadar bahwa Diane tidak sebodoh itu meninggalkan Chloe sendirian. Diane ternyata telah memotong dan merusak lift khusus milik Chloe. Chloe lagi-lagi menggunakan aksi nekat. Chloe mengalami beberapa luka di tubuhnya. Di sini, Chloe merasakan kalau dia bisa menggerakkan ujung kakinya. Ini bisa jadi karena Chloe berhenti mengkonsumsi kapsul hijau abu-abu tadi, guys. Chloe yang sudah mengalami luka-luka ini berusaha meraih kursi rodanya dan bergegas keluar dari rumah itu. Di jalan, dia bertemu dengan seorang petugas pengantar surat yang bernama Tom. Setelah dia menceritakan semua hal yang terjadi kepada Tom, Tom pun bersedia menolong Chloe. Pada saat itu, Diane sedang dalam perjalanan pulang dan menemukan mobil Tom sedang berada di tepi jalan. Diane yang melihat Chloe dalam keadaan ketakutan, berusaha meyakinkan Tom bahwa dia akan membawa Chloe untuk ikut pulang bersamanya. Namun Tom terus berusaha untuk melindungi Chloe dengan cara meyakinkan Diane agar Chloe bisa dibawa ke rumah sakit. Diane berpura-pura setuju dan mengatakan akan mengikuti mereka dari belakang dan mengizinkan Tom membawa Chloe. Namun sayangnya Diane punya rencana lain. Oh, if any of those boxes fall down. Begitu sadar, Chloe sudah berada di ruang bawah tanah rumahnya. Sementara itu, ibunya sedang mengurusi Tom yang sepertinya sudah dibunuh oleh Diane nih guys. Di ruang basement tersebut, Chloe menemukan beberapa barang bukti kerjaan ibunya selama ini. Dia juga melihat surat penerimaannya di Universitas Washington yang tidak diberikan ibunya. Diane memang sengaja menyembunyikan ini dari Chloe agar Chloe tidak bisa pergi jauh darinya.
Setelah itu, Chloe melihat sebuah box yang bertuliskan Diane Brownway yang berisi potongan surat kabar yang berisikan berita di mana ada sepasang orang tua kehilangan bayi mereka di rumah sakit karena diculik oleh seseorang. Chloe juga menemukan foto-foto dirinya semasa balita yang terlihat sangat normal dan tidak ada cacat fisik sama sekali. Chloe pun sadar bahwa selama ini dia sebenarnya sehat-sehat saja, tapi Diane lah yang membuatnya menjadi lumpuh dan seakan-akan memiliki berbagai macam penyakit bawaan dari lahir. Di sini juga Chloe sadar bahwa dia bukan anak kandung dari Diane, tapi dia merupakan anak dari sepasang orang tua yang kehilangan anaknya dari potongan koran tadi, guys. Chloe juga menemukan sertifikat kematian bayi beratasnamakan Chloe. Ternyata, bayi Diane yang dilahirkan prematur yang kita lihat di cuplikan awal itu tidak bertahan hidup. Bayi itu hanya bertahan hidup selama 2 jam 11 menit saja. Jadi pada saat itu, karena merasa kehilangan, Diane terus menatap ke arah ruangan kamar bayi. Dan saat itu, ada suster yang membawa bayi yang baru saja lahir. Sudah bisa kita tebak, guys, Diane menculik bayi itu yang tidak lain adalah Chloe saat ini. Dia membesarkan Chloe, namun untuk menutupi identitas Chloe dan mengelabui orang-orang, Diane harus membuat Chloe terlihat seperti lumpuh dan mengalami banyak masalah kesehatan seperti bayinya yang terlahir prematur tadi, guys. Setelah melihat itu, Diane masuk ke ruangan penyekapan Chloe. Chloe menanyakan semua yang terjadi sebenarnya, namun Diane tetap menyangkal dan berusaha menenangkan Chloe. Tapi, Chloe yang sudah tahu segala fakta yang disembunyikan Diane menjadi sangat membenci Diane. Diane sebenarnya menyayangi Chloe, namun dia melakukan ini semua agar tidak ada yang tahu kalau dia telah menculik anak orang lain. Tapi tetap saja ini penyiksaan bagi Chloe. Setelah menutup pintu, di situ Chloe menemukan banyak sekali obat-obatan berbahaya, guys. Chloe yang merasa sangat kesal dan ketakutan lalu mengambil sebotol obat yang bernama organofosfat yang berbentuk cair. Dari luar, ibunya memaksa untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Chloe langsung menegak obat itu. Ketika sadar, Chloe sudah berada di dalam rumah sakit dan tidak dapat berbicara. Diane sedang berbicara kepada beberapa dokter yang menanganinya. Dia mengatakan, Chloe perlu beberapa perawatan intensif karena mengalami banyak keracunan obat karena Chloe dianggap berusaha melakukan bunuh diri. Hal ini membuat Diane merasa cemas dan takut akan semua kejahatannya terbongkar. Dia berusaha mencari cara agar bisa membawa Chloe keluar. Saat dirawat, Chloe mengkodekan ke seorang suster untuk memberikannya sebuah alat tulis. Dan saat akan menulis, terjadi sesuatu. Diane pun membawa Chloe dengan menggunakan kursi roda menuju ke pintu keluar saat semuanya sibuk kesana kemari karena alarm panggilan gawat darurat yang terus berbunyi. Chloe ternyata sudah meninggalkan sebuah tulisan dengan kata "Mom" di sebuah kertas yang ditemukan oleh perawatnya pada saat Chloe tidak ada di atas tempat tidurnya. Clue ini membuat tim keamanan rumah sakit langsung menyadari bahwa Chloe dalam bahaya ketika bersama ibunya yaitu Diane. Mereka pun berusaha mencari Chloe dan Diane. Hingga akhirnya mereka menemukan Chloe dan Diane di depan sebuah eskalator yang sudah dimatikan. Tembakan kepada Diane membuat Diane jatuh ke bawah, dan Chloe pun terselamatkan. 7 tahun kemudian, terlihat Chloe memasuki sebuah penjara untuk wanita. Chloe terlihat sudah bisa menggunakan tongkat dan berjalan melewati pintu detektor logam. Chloe pun terlihat sedang menceritakan kesehariannya yang telah memiliki anak. Dia menceritakan kepada seorang wanita yang sedang terbaring lemas di tempat tidur, dan itu adalah Diane. Diane terlihat mendengarkan cerita Chloe dan tiba-tiba Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, yaitu beberapa kapsul yang sama seperti yang dulu diberikan Diane kepada Chloe. Chloe mengatakan, "Aku menyayangimu, Ibu, dan sekarang buka mulutmu lebar-lebar." Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, guys, dari cerita film ini secara keseluruhan sangat menarik sekali. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't